Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's Dita. Di video kali ini, singkat aja, aku akan membagikan pengalaman aku saat aku membuat surat keterangan disabilitas di puskesmas. Bagi yang belum tahu, aku adalah awardee LPDP jalur afirmasi disabilitas. Salah satu syarat dokumen pendaftarannya itu adalah surat keterangan disabilitas dari institusi pemerintah, yaitu rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas. Nah, ketika itu sebetulnya memang aku berpikir bahwa surat keterangan disabilitas ini tuh semacam surat keterangan sehat ya dari puskesmas. Seperti biasa, aku mencoba mencari informasi di Google, di internet ya, tentang apa sih surat keterangan disabilitas itu tadi, dan ada nggak orang pengalaman tentang ya dapetin surat keterangan disabilitas ini. Dan kebanyakan beliau yang sharing tentang pengalaman membuat surat keterangan disabilitas ini, kebanyakan dari mereka disabilitasnya disabilitas fisik dan bukan disabilitas mental seperti aku. Awalnya itu cukup sulit untuk mengerti alurnya bagaimana untuk aku yang disabilitasnya itu invisible ya teman-teman, tidak terlihat. Namun gak patah semangat, aku tetap cari cara untuk bisa dapat surat keterangan disabilitas dari institusi pemerintahan, either itu dari rumah sakit pemerintah pada saat itu atau puskesmas. Aku coba dua-duanya. Yang pertama kali aku datangin waktu aku ingin buat surat keterangan disabilitas itu, yang aku coba adalah puskesmas terlebih dahulu. Puskesmas tempat dimana area KTP aku ya. Jadi aku samperin, kebetulan juga di situ ada biro psikologinya. Kalau di tempat lain pun setahu aku ya, sekarang sih udah banyak ya yang punya biro psikologi gitu. Jadi boleh dilihat dulu di puskesmasnya masing-masing gitu ya. Nah, tapi pada saat itu kendalanya adalah biro psikologi itu tidak buka. Jadi orang puskesmasnya itu tidak bisa memberikan surat keterangan disabilitas tersebut karena disabilitasnya itu mental. Karena ketika aku datang ke meja pendaftaran terus menyatakan bahwa aku ingin membuat surat keterangan disabilitas, mereka seperti bingung gitu ya, ngelihat kok tidak terlihat disabled gitu ya. Terus baru aku jelaskan dari A sampai Z, barulah mereka bilang bahwa nggak bisa mereka terangin, harus ke biro psikologi dulu. Nah, karena pada saat itu waktuku terbatas karena aku masih bekerja, jadi saat itu memang aku izin setengah hari. Aku harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya gitu ya. Akhirnya aku pergi lagi ke puskesmas di area dimana KTP-ku sebelum aku menikah gitu ya, jadi domisili sebelum KTP-ku yang sekarang. Terus di tempat puskesmas yang kedua ini biro psikologinya ada, tapi aku ingat banget ketika bercerita niat dan maksud tujuan aku ke sana, mereka juga bingung karena surat keterangan disabilitas mental itu tidak bisa dikeluarkan seenaknya gitu ya. Kita nggak bisa yang namanya langsung datang terus kemudian kayak, oh I'm mentally disabled, aku mau surat keterangan disabilitas, nggak bisa. Jadi kita harus datang dulu ke psikiater yang mengobati kita atau terapis yang selama ini menangani kita gitu loh, baik dia dengan terapi obat maupun tidak gitu ya. Nah, selepas dari situ aku kemudian ke rumah sakit di mana tempat psikiaterku berada, tempat aku biasanya kontrol bulanan. Akhirnya di sana aku minta surat keterangan medis yang menyatakan tentang mental state aku seperti apa, terus historinya seperti apa, dapat terapi apa aja, obat apa aja, seperti itu. Barulah dari surat medis ini, surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh psikiaterku, aku bisa meminta surat keterangan disabilitas gitu ya.
Sebelum ke puskesmas itu aku juga coba di rumah sakit Persahabatan. Kemudian dibantu oleh psikiater di sana, diarahkan ke psikiater forensik. Jadi kalau seandainya teman-teman belum pernah sama sekali konsultasi gitu ya ke ke psikiater, terus butuh surat keterangan disabilitas mungkin untuk memvalidasi mental state kalian untuk ke tempat kerja misalnya gitu ya, ataupun keperluan-keperluan legal lainnya itu ke dokter psikiater, dokter kejiwaan forensik, yang mana saat itu aku diarahinnya ke RSCM. Tapi setelah aku berbicara bahwa sudah punya riwayat bertahun-tahun ya, riwayat medisnya itu kan juga pasti banyak banget dari 2015, jadi diarahinnya ya balik ke dokter psikiater yang menangani aku. Maka dari situ baru aku ke rumah sakit tempat aku biasa kontrol. So dari situ aku sudah dibantu juga oleh pihak puskesmas, biro psikologi puskesmas. Penjelasan tentang surat disabilitas mental itu bisa dikeluarkan oleh puskesmas tempat aku pertama kali datang. Nanti surat keterangan medisnya ini tinggal dibawa aja ke meja meja observasi, bukan. Jadi prosesnya aku ke meja pendaftaran bilang mau minta surat keterangan disabilitas atau keterangan sehat, surat sehat gitu ya, sejenisnya lah gitu. Nah di situ aku selain membawa surat keterangan medis, aku juga membawa surat format keterangan disabilitas yang disertakan oleh LPDP, karena pada saat itu kan aku mau mengurus dokumen tersebut untuk pendaftaran LPDP. Jadilah aku membawa buklet penerima beasiswa disabilitas, kemudian format surat keterangan disabilitas contohnya, kemudian surat keterangan medis dari psikiater yang menangani aku beberapa tahun ke belakang, kemudian resep obat yang sedang aku konsumsi secara rutin. Nah, begitu selesai dari meja pendaftaran, kemudian kita diarahkan ke meja isi data diri ataupun seperti asesmen tambahan untuk sebelum dikeluarkannya itu surat keterangan disabilitas. Setelah naik gitu ya, kebetulan itu di lantai 2 puskesmas tempat aku urus. Nah, di lantai 2 ini ada meja yang pendaftaran kedua ini ngecek saturasi oksigen, ngecek tekanan darah, terus kemudian ngecek berat badan, tinggi badan, nah, kemudian mengisi data-data yang lainnya sesuai dengan keterangan di surat keterangan medis dari psikiater ini tadi. Karena untuk mengisi surat keterangan disabilitas dari data yang tertera pada surat keterangan medis oleh psikiaterku tadi. Nah, setelah semuanya ditulis, diketik ulang di surat keterangan disabilitas yang baru, sebelum ditandatangan kita dipanggil ke ruang dokter. Dokternya itu general practitioner atau dokter umum. Di situ kita juga akan diwawancarai tentang kondisi kita sekarang seperti apa, obat apa aja yang sedang dikonsumsi gitu ya. Sebelum si dokter ini nanti menandatangani surat keterangan disabilitas kita. Gitu. Jadi cukup panjang ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman disabilitas lain mungkin yang terlihat mungkin tidak sekompleks inilah. Mungkin ada beberapa extra steps untuk kami yang disabilitas mental dalam mencoba meng-acquire si surat keterangan disabilitas tadi. Begitu. So, aku harap video singkat aku ini membantu teman-teman yang sedang ingin membuat surat keterangan disabilitas. See you on the next videos. Bye!